Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah waba'du. Sahabat santri, sudah lama kita tidak membahas tentang tajwid karena kemarin terbentur oleh ibadah puasa. Jadi konsentrasi kita untuk puasa dan pembahasan di video saya juga masih terkait dengan puasa. Nah, untuk kali ini karena kita sudah masuk di bulan Syawal, saya sebelum memulai pembahasan ini mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesalahan kita terhadap orang lain yang sudah kita lebur dengan bersilaturahmi, saling bersalaman, saling bermaaf-maafan, menjadi pembuka pintu rezeki kita, menjadi membuka kelapangan dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tajwid kita, masih terkait di bab yang kemarin, yang bab baru, yaitu bab al-ta'rif. Bab al-ta'rif. Nah, kemarin sudah kita bahas al-ta'rif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan al-qamariyah, dan yang kedua disebut dengan al-syamsiyah. Al-qamariyah ini biasa kalau di pesantren ataupun di kelas TPQ disebutnya dengan istilah izhar qamariyah. Izhar qamariyah, dan yang kemarin juga sudah kita bahas. Izhar qamariyah dan al-syamsiyah ini berbagi dalam hal huruf hijaiyahnya. Jadi huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 itu dibagi menjadi dua, yang separuh miliknya al-qamariyah atau izhar qamariyah, dan yang separuh miliknya al-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Nah, ini berarti nama lainnya idgham syamsiyah. Izhar qamariyah itu alnya terbaca dengan jelas, karena izhar itu artinya jelas. Nah, seperti itu, makanya ketika di pesantren, ketika dipelajari tajwid bukan menggunakan istilah al, karena yang memang babnya bab al itu sudah masyhur, sudah bisa dipahami. Akan tetapi qamariyah itu disebut dengan izhar qamariyah, yang artinya atau maksudnya lafadz-lafadz dari alif lam atau al yang bertemu dengan huruf al-qamariyah tadi itu bacanya sebangsa atau sejenis dengan membaca lafadz qamariyah. Jadi al-qamariyah, alnya dijelaskan. Kemarin hurufnya yaitu terkumpul dalam lafadz abghi hajaka wa khaf aqimah, ya. Abghi hajaka akhaf abghi hajaka wa khaf aqimah, ada 14. Kemudian untuk yang pembahasan kali ini yaitu hukum dari al-ta'rif yang kedua, yaitu hukum al-syamsiyah atau yang biasa ataupun yang masyhur disebut dengan idgham syamsiyah. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini akan kita hapus dulu karena nanti akan diberikan contoh. Jadi al-syamsiyah itu apa? Atau yang biasa disebut dengan idgham syamsiyah. Idgham artinya memasukkan. Nah,
Idgham artinya memasukkan. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan, yang dilebur yaitu huruf al-nya langsung masuk ke huruf syamsiahnya. Nah, hurufnya ada berapa? Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa hurufnya berbagi dengan Al-Qamariyah 28 dibagi 2. Berarti hurufnya ada 14. Nah, hurufnya idgham syamsiah yaitu saya tuliskan hurufnya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terus masih ada satu lagi yang tertinggal yaitu huruf dho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini pas. Jadi hurufnya idgham syamsiah ini silahkan nanti dicatat atau dihafalkan: to, ta, ta, shot, ro, dot, dal, nun, dal, sin, shin, za, lam, dan yang terakhir dho. Nah, itu. Jadi nanti cara bacanya ketika al bertemu dengan 14 huruf ini, alnya itu al itu alif lam yang disukun, ini langsung masuk. Jadi masuk ke dalam huruf yang 14 ini. Jadi seperti alnya itu seperti tidak ada. Tulisannya ada tapi bacaannya tidak ada. Saya akan berikan contoh tapi tidak banyak, 4 aja. 4 saja akan kita berikan contoh. Misal alif lam atau al yang bertemu dengan kha. Ad-dukhanu. Nah, kalau di penulisan mushaf Indonesia itu sudah dipermudah dengan ditambah tasdid. Tapi walaupun ini tasdid ini tidak ada, dia tetap menyatakan idgham syamsiah. Dan kalau kita sudah paham, tidak perlu ditambah tasdid pun sudah bisa. Tapi alhamdulillah kita tinggal di Indonesia yang mushafnya sudah dipermudah dengan mushaf Utsmani yang biasanya sudah ditandai dengan tasdid. Itu mempermudah kita. Ad-dukhanu, seperti itu. Kemudian contoh yang lain yang alif lam bertemu dengan shad, kas-soifu. Kas-soifu. Nah, alnya yang mana? Alnya yang ini. Ini kalau kita rinci hurufnya jadi seperti ini. Nah, ini al. Ini al. Ini. Nah, kebanyakan tulisan yang sudah dipermudah di mushaf Indonesia itu untuk al syamsiah biasanya alnya ini sudah tidak diberi tanda sukun lagi. Sudah tidak diberi tanda sukun dan dibantu lagi dengan tasdid. Nah, ini sudah tidak ada, ini ditambah tasdid. Nah, ini sangat mudah. Jika kita tinggal di Indonesia, mushafnya sangat mudah, itu sudah sangat membantu. Kalaupun kita tidak membeli Al-Quran yang ada warnanya, warna tajwidnya itu, kita pun sudah bisa tahu asal kita sudah belajar seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Nah, jadi seperti itu. Kemudian contoh yang lain, Ar-Rahmanu. Yang lain Ar-Rahimu dan yang lain masih banyak lagi. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.